Maka sungguh aneh kalau ada orang menolak khilafah hanya gara-gara tidak ada di dalam Al-Quran. Karena hukum Islam bukan hanya didasarkan kepada Al-Quran, tetapi juga hadis Nabi dan juga ijma' sahabat serta qiyas syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu diskusi ada orang bertanya kepada saya, "Tunjukkan kepada saya mana dalil dalam Al-Qur'an tentang khilafah." Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan untuk mengetahui kebenaran. Tetapi sesungguhnya pertanyaan ini adalah upaya untuk mengatakan bahwa tak ada dalil yang secara jelas di dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya khilafah. Yang dengan begitu, lalu kemudian dia akan mengatakan bahwa berarti khilafah tidak ada di dalam Islam. Berarti khilafah bukan ajaran Islam karena tidak ditemukan satupun dalil yang secara jelas menunjukkan tentang wajibnya Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada penanya sesungguhnya bisa ditanyakan dengan pertanyaan balik. Pertanyaannya adalah, apakah semua hukum itu harus didasarkan kepada Al-Quran? Tentu jawabnya tidak, karena banyak sekali perintah dan kewajiban yang tidak didasarkan secara langsung di dalam Al-Quran. Bahkan dalam perkara fikih, dalam perkara hukum, sebagian besar dalilnya adalah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, perhatikan jumlah sholat yang diwajibkan tidak ditemukan dalam Al-Quran. Demikian juga misalnya jumlah rakaat dalam sholat tidak ditemukan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah dengan begitu kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu karena tidak ditemukan satupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentangnya? Demikian juga, apakah berarti kita boleh mengerjakan sholat maghrib, isya, dan seterusnya dengan jumlah sesuai dengan keinginan kita karena tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang menjelaskannya? Kalau itu benar-benar terjadi, maka dia telah sesat. Kenapa? Karena dalam Islam, sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang berarti mentaati Al-Quran dan mentaati sunnah Nabi. Maka para ulama mengatakan, siapa yang termasuk ingkar sunnah, mengingkari sunnah sebagai sumber hukum, maka mereka terkategori telah keluar dari Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang khilafah banyak sekali dijelaskan dalam hadis Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara tegas, secara jelas mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami 5 periodisasi, yakni masa nubuwah, lalu kemudian diikuti dengan masa khilafah ala minhajun nubuwah, dan kemudian disebutkan akan dijalani juga mulkan adon, lalu mulkan jabrian, dan yang terakhir kata Nabi, khilafah ala minhajun nubuwah. Hadis ini dengan jelas menyebut tentang khilafah, bahwa umat Rasulullah SAW ini akan berada dalam 5 fase. Di antara fase itu disebut thumma takunu khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi Nabi menyebut bahwa khilafah bukan sekadar khilafah, tapi ala minhajun nubuwah, atas metode, atas manhaj, atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti dalam hadis yang lain. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan yang mendapatkan petunjuk. Itu artinya secara jelas
Nabi SAW menyebut adanya khilafah, bahkan khilafah ala minhajin nubuwah. Maka sungguh aneh kalau ada orang menolak khilafah hanya gara-gara tidak ada di dalam Al-Quran. Karena hukum Islam bukan hanya didasarkan kepada Al-Quran, tetapi juga hadis Nabi dan juga ijma'us sahabat serta qiyas syar'i. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.